Merdah. Biasanya kalau ada isu viral, pasti ada yang memicu. Menurut kamu, kenapa seruan stop bayar pajak di Jawa Tengah sampai bisa semenggema itu? Begini Ngot, bukan sekedar iseng atau ikut-ikutan Ngot. Banyak orang ngerasa beban pajak kendaraan makin berat gara-gara tambahan opsen. Ada yang bilang tambahannya sampai 16,6% buat PKB dan 32% buat BBNKB. Kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Jadi wajar kalau masyarakat bereaksi. Aku paham sih. Apalagi buat keluarga yang pengeluarannya pas-pasan. Tapi boikot pajak itu kan cukup ekstrim. Kenapa nggak lewat jalur protes atau dialog saja? Bukan langsung ajakan stop bayar pajak. Bisa jadi karena mereka merasa suara lewat jalur formal nggak cukup didengar. Jadi aksi lebih keras kayak stop bayar pajak dipilih supaya pemerintah benar-benar memperhatikan keresahan masyarakat. Ngomongin soal pajak, aku pribadi merasa ini semacam gotong royong modern. Pajak jadi kontrak sosial yang bikin layanan publik bisa jalan. Ada benarnya sih, tapi buat yang penghasilannya ngepas, kenaikan pajak kerasa banget loh. Rasanya kayak, kok aku lagi susah, malah diminta lebih banyak. Bukannya nggak mau kok berkontribusi, cuma porsinya aja. Kadang terasa nggak adil. Aku setuju kalau soal keadilan itu memang penting. Cuma kalau semua orang memilih buat nggak bayar pajak, akhirnya nanti jalan rusak, puskesmas sepi, listrik mati. Siapa juga yang rugi kalau bukan kita sendiri? Iya sih, kalau dipikir-pikir, nggak bayar pajak bisa jadi blunder buat masyarakat sendiri. Tapi, bukankah protes juga salah satu cara agar kebijakan dinilai ulang? Ngomong-ngomong soal respon pemerintah, katanya ada relaksasi opsen PKB sebesar 5%. Menurutmu itu cukup nggak buat meredakan keresahan warga? Buat sebagian orang, diskonnya terasa kecil dibandingkan program pemutihan sebelumnya yang hampir 14%. 5% itu kayak setetes di lautan. Banyak yang berharap pemerintah lebih progresif. Padahal pemerintah juga punya PR, ngatur anggaran daerah biar pembangunan tetap jalan. Sekda Jateng sendiri bilang, APBD harus dijaga biar proyek-proyek nggak mangkrak. Benar juga, tapi masyarakat makin kritis. Mereka nanya, pajak ini beneran adil nggak sih? Udah sesuai sama kemampuan ekonomi setiap kelompok belum? Kalau ngomongin adil nggak adil, opsen pajak sebenarnya didesain supaya duitnya langsung masuk kas kabupaten atau kota. Jadi manfaatnya harusnya lebih terasa buat warga sekitar. Masalahnya, manfaat itu nggak selalu kelihatan secara langsung. Orang lebih cepat ngerasain uang keluar daripada pembangunan yang kadang butuh waktu panjang buat benar-benar terasa.
Kayaknya ini bukan cuma soal hitungan angka, tapi juga persepsi publik. Kalau warga lihat hasil nyata dari pajak, biasanya resistensi berkurang. Tapi selama manfaatnya belum terasa langsung, wajar kalau masih muncul protes. Kadang transparansi dan komunikasi kebijakan juga perlu ditingkatkan, biar masyarakat nggak merasa dikorbankan. Baik, setelah ngobrol panjang lebar, aku jadi makin sadar. Pajak itu nggak cuma urusan daerah, tapi juga solidaritas nasional. Tapi tetap, kritikan masyarakat itu penting selama ada dialog. Betul. Tapi jangan lupa, otonomi daerah juga bikin masyarakat makin nuntut keadilan lokal. Mereka ingin bukti nyata, pajak yang dibayar kembali ke lingkungan sekitar. Jadi intinya harus ada keseimbangan. Solidaritas nasional tetap jalan, tapi manfaat lokal juga mesti terasa. Fenomena di Jawa Tengah ini jadi contoh dinamika nyata. Setuju? Mungkin stop bayar pajak bukan solusi jangka panjang, tapi itu alarm supaya kebijakan makin responsif. Ujung-ujungnya, kritik dan dialog harus jalan bareng biar kebijakan lebih adil. Sip. Nah, sekarang giliran pemirsa nih. Anda termasuk tim pro, kontra, atau netral soal isu ini? Langsung aja tulis komentar Anda di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih.